Gawat, Sayuri bersaudara cedera. Waduh, ini kata yang layak kita sematkan kepada El Tachibana ya. Siapa lagi kalau bukan Yakob dan Yance Sayuri, yang mana kita dapat kabar bahwasanya saudara kembar ini ya, yang mana baru saja dipanggil oleh timnas Indonesia, ya dipanggil oleh Coach Sintayong. Kita dapat kabar bahwasanya mereka berdua itu cedera. Kenapa kita bisa bilang mereka berdua ini cedera? Karena terlihat di pertandingan melawan Persita Tangerang yang tadi sore yang berakhir dengan skor 1-1, Yakob Sayuri, Yance Sayuri terpaksa ditandu keluar, digantikan oleh pemain lain karena mengalami cedera. Nah, ini apakah suatu kebetulan atau tidak, tetapi sering sekali kita lihat ketika El Tachibana, yaitu Yance dan Yakob Sayuri ini dipanggil Coach Sintayong untuk timnas, selalu saja mengalami cedera, guys. Nah, ini agak unik dan agak lucu juga kita ngelihat nih ya. Kok bisa Yakob dan Yance Sayuri ini kompak selalu cedera gitu. Dan cederanya itu di saat genting, di saat ketika timnas mau bertanding. Kalau tadi cederanya sesudah timnas bertanding, oke lah. Kalau mungkin cederanya pas lagi timnas nggak mau main, oke lah. Tetapi ini cedera selalu ketika timnas mau bertanding, guys. Nah, ini kan jadi suatu tanda tanya dan polemik tersendiri nih. Ada apa sebenarnya ini kan? Ditambah lagi juga mereka ini juga sangat dibutuhkan gitu, baik di klub maupun di negara. Nah, ini coba komen di kolom komentar, guys. Gimana pendapat kalian tentang Yakob dan Yance Sayuri ini? Kenapa kok bisa cedera terus ketika mau mempersiapkan diri menuju timnas, guys? Tetapi gini, guys. Ini banyak spekulasi. Ada yang bilang bahwasanya ini ada unsur mafia di dalamnya, kan? Ada lagi yang bilang bahwasanya Yance Sayuri ini dan Yakob Sayuri ini ya memang sudah seperti itu. Jalannya memang selalu cedera gitu kan. Baru juga ada yang bilang ya udah takdirnya gitu ya kan. Kita juga bingung ini, atau mungkin akal-akalan kata dia, akal-akalan biar dia nggak capek main di timnas, terus biar bisa fokus di klub. Nah, ini juga jadi banyak apa ya, bisa kita bilangnya asumsi-asumsi liar daripada orang-orang. Tetapi kalau misalnya kita lihat Tachibana ini main ya, memang kita lihat mereka selalu bermain mengeluarkan 100% yang ada, guys. Maka wajar aja jika mereka mudah cedera, karena dengan penampilan mereka yang sangat agresif, yang bisa kita bilang totalitas dalam bermain, yang mengeluarkan 100% kemampuan yang ada, ya pemain-pemain lawan juga ini ya tidak segan untuk melakukan tackle, tidak segan untuk melakukan kekerasan kepada mereka, tackle keras atau mungkin body charge yang keras, untuk menghentikan langkah-langkah mereka, guys. Maka terbukti aja mereka itu jadi rentan cedera dan korban cedera, guys. Contoh tadi tuh kayak lawan Persita Tangerang. Kalau kalian tengok itu performa daripada gocekan Yance, wih gila itu. Jadi wajar aja kalau misalnya Yance ini dan Yakob ini selalu jadi bulan-bulanan atau selalu jadi sasaran empuk daripada defender atau pemain lawan yang ingin menghentikan laju daripada permainan Maluku United, guys. Mereka ini kencang, kan, nggak usah dribble bola, nggak usah lah dia lari biasa, dribble bola pun juga kencang. Jadi wajar aja mereka ini sering cedera. Tetapi yang tidak wajar di sini adalah cederanya selalu sebelum main bersama timnas, guys. Nah, tapi tunggu, guys. Nah, di sini kita dapat kabar, guys. Kita buka IG, tunggu. Dari Yance Sayuri, dia bilang gini, mari mempersiapkan diri dan fokus ke timnas Garuda. Kayaknya nggak jadi cedera ini, guys. Mungkin cedera tadi, mungkin nggak cedera berat, tapi cedera ringan. Nih, dalam postingannya dibilang, dari story-nya, mari mempersiapkan diri dan fokus ke Garuda Indonesia. Coba kita tengok si Yakob Sayuri, guys. Yakob Sayuri gitu juga nggak nih story-nya? Oh, lihat nih, guys. Dia bilang, puji Tuhan mau konfirmasi kondisi saya baik-baik saja dan siap untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ini positif, guys. Positif nih, kita lihat nih positif. Kayaknya Yakob dengan Yance Sayuri kayaknya bisa main nih, guys. Waduh. Untung aja ya. Untung aja ini berapa menit yang lalu dia buat story ini nih. Masih belasan menit yang lalu. Nah,
Untung aja Yakob dan Yance Sayuri tidak cedera parah. Jika cedera parah, waduh kacau kita ini. Bakal menjadi PR penting lagi nih bagi Coach Sintayong untuk menyiapkan siapa lagi untuk pengganti kedua pemain ini. Ingat guys, kita juga sudah kehilangan Asnawi yang mana cedera juga dan tidak dipanggil oleh Coach Sintayong. Aku nggak tahu apakah memang karena cedera atau memang karena nggak masuk dalam skema permainan, nggak tahu. Tetapi kalau memang karena cedera, wah ini jadi kesalahan, bukan jadi kesalahan, maksudnya jadi kehilangan yang cukup fatal kepada timnas Indonesia karena kehilangan di posisi yang sama gitu kan. Tetapi kalau misalnya memang karena nggak skema, berarti Coach Sintayong ini bisa memasukkan Asnawi ke depannya. Jadi bisa jadi kalau misalnya tadi betulan cedera ini, Yakob Sayuri atau Yance Sayuri, mungkin besar kemungkinan Asnawi akan dipanggil lagi guys, seperti itu. Tapi di sini tertulis bahwasanya Yakob Sayuri dan Yance Sayuri tidak cedera dan bisa bermain untuk timnas Indonesia. Karena story mereka juga meyakinkan di situ ya. Ya semoga aja nggak cedera parah ya. Kalau memang dari story mereka sudah bilang udah nggak apa-apa, ya udah semoga aja nggak apa-apa. Karena kita takut. Karena kalau misalnya makin banyak pemain cedera di saat penting kayak gini kan sangat merugikan timnas Indonesia. Kita udah dengar kabar Miss Hilgers katanya juga udah cedera karena di pertandingan bersama 20. Nah, kali ini sempat cedera juga Asnawi, baru juga sempat cedera lagi Yakob sama Yance. Waduh, bisa selesai nih timnas Indonesia. Ini kita nggak tahu lagi dengan pemain-pemain abroad kita yang lain ya guys. Untung aja Bang Jai tadi malam waktu main lawan Inter Milan itu dia nggak cedera. Kalau misalnya cedera, waduh kawat kita ya kan. Nah maka dari itu ini sih nggak enaknya kalau misalnya di dalam persiapan timnas ini masih main di klubnya, ya kan ya. Namanya juga di klubnya wajib main lah ya kan. Tapi itu juga kerugiannya. Jadi kalau misalnya nanti di pertandingan terakhir sebelum persiapan timnas mereka cedera, maka waktu untuk pemulihan itu sangat sempit guys. Nah ini kita patut apresiasi juga apa yang dilakukan klubnya si Paes ya, Martin Paes, yang mana ketika si Martin Paes agak cedera sedikit di tangannya tidak dipaksakan dan tidak dimainkan sehingga bisa pulih tepat waktu untuk membela timnas Indonesia guys, menghadapi Bahrain dan menghadapi China. Tapi semoga aja timnas Indonesia, semoga aja Yance dan Yakob Sayuri masih bisa main ya melawan timnas Jepang dengan timnas timnas Arab Saudi. Karena kalau misalnya lawan Jepang kita butuh pemain-pemain seperti Yance dan Yakob Sayuri ini guys. Karena kalau nggak ada mereka, wah bakal keteteran timnas kita. Karena ini kita butuh pemain-pemain cepat guys. Dan Yakob dan Yance ini masuk kriteria pemain yang cukup cepat dalam hal sprint, baik itu menggiring bola maupun tanpa bola guys. Nah, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang cederanya El Tachibana kita, Yakob dan Yance Sayuri. Semoga aja mereka berdua sehat-sehat aja, tidak cedera lagi dan bisa memperkuat timnas Indonesia. Betul-betul kaki kaca banget nih mereka ya. Tapi itulah bisa kita bilang kelemahan daripada pemain yang mengandalkan kecepatan guys. Jadi ketika dia ngiring bola, ketika itu mudah saja langsung di-tackle sama pemain-pemain lawan guys. Ya kan? Karena kan mereka ini dua pemain yang mengandalkan kecepatan dan skill. Jadi pemain lain nggak bisa ngejar, nggak bisa ngimbangi ya, jalan satu-satunya jalan yaitu dengan cara melakukan tackle keras dan itu berdampak kepada kaki-kaki mereka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.